Film berfokus kepada seorang wanita yang bernama Fiona yang terlihat baru bangun pagi. Ia pun langsung mandi dan bersiap-siap pergi ke kampus. Dia pun berpamitan kepada ibu dan adiknya. Ibunya bernama Susan dan adiknya bernama Anika. Mam, Anika, Namun mereka pun tak ada di rumah. Ibunya hanya meninggalkan pesan bahwa ia berangkat ke kantor terlalu pagi dan sekaligus mengantar adiknya ke kampus. Fiona terlihat haus dan ingin mengambil minuman di dalam kulkas. Tiba-tiba Fiona mendengar suara yang memanggilnya. Padahal Fiona hanya seorang diri di rumah itu. Dengan penasaran, Fiona mengambil pisau. Perlahan ia mengikuti arah suara itu berasal. Semakin dekat, Fiona semakin takut, membuat bulu kuduknya merinding. Saat Fiona merasa suara itu sudah hilang, ia pun terlihat lega. Tiba-tiba buku di atas meja jatuh dan membuat Fiona kaget. Ternyata di dalam buku tersebut tersimpan foto neneknya. Singkat cerita, Fiona sudah terlihat berada di dalam kampus dan telah menyelesaikan prakteknya. Saat ia dan temannya membersihkan alat praktek, tangannya tergores dengan cutter. Di waktu yang sama, tiba-tiba Fiona masuk ke alam yang berbeda yang begitu gelap. Dia memanggil nama temannya yang bernama Luna, namun tak ada jawaban. Luna, Lun, Hanya saja ruangan itu semakin seram dan membuat Fiona panik. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok hantu perempuan. Luna pun bertanya kepada Fiona dengan kejadian yang Fiona alami. Akhir-akhir ini aku sering mengalami kejadian aneh dan bahkan aku dipanggil untuk mengunjungi rumah nenek di kampung, tutur Fiona. Di tengah perbincangan mereka, Fiona mengajak Luna untuk berkunjung ke rumah neneknya. sekarang. Luna pun bingung dengan ajakan Fiona. Sambil berpikir, tiba-tiba muncul seorang pria tampan, pacarnya Luna yang bernama Jeff. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Saat Fiona berada di area parkiran dan mau masuk mobil, tiba-tiba Fiona dikagetkan dengan penampakan hantu di dalam mobil. Singkat cerita, mereka pun sudah di perjalanan menuju rumah neneknya Fiona. Namun Luna dan pacarnya terlihat ketiduran di dalam mobil. Saat memasuki area pedesaan, akhirnya Luna dan pacarnya bangun karena jalanan banyak bebatuan. Di daerah tersebut tidak ada sinyal hingga membuat GPS tidak bisa digunakan. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang pria dan mereka bertanya arah jalan menuju ke rumah neneknya Fiona. Sebelum mereka pergi, pria itu mengingatkan kepada mereka untuk tidak melewati jalan itu pada malam hari. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Fiona yang lagi fokus menyetir mobil tiba-tiba muncul sosok hantu yang menghalangi jalan mereka. Hingga mobil Fiona menabrak pembatas jalan membuat mobil itu mogok. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan berjalan kaki. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Luna melihat sosok hantu laki-laki yang berdiri tepat di atas jembatan. Dengan perasaan takut, Luna berpegangan erat kepada pacarnya dan melewati jembatan itu. Saat sesampainya di rumahnya nenek, mereka pun langsung disambut neneknya Fiona yang terlihat kangen terhadap cucunya. Fiona dan Jeff pun masuk ke dalam rumah itu. Namun Luna merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Ia masih berada di teras rumah. Dan benar saja, dia melihat sosok aneh yang melintas di halaman rumah. Saat mereka sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba rumah tertutup sendiri dan membuat mereka kaget. Hari pun sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di rumah itu. Lalu neneknya Fiona menyalakan lampu yang terlihat jadul dengan alasan karena di rumahnya tidak ada listrik. Singkat cerita, nenek menyuruh Fiona dan Luna menyiram teh untuk Jeff. Saat Luna berada di dapur, ia melihat kursi bergoyang sendiri. Sontak ia pun kaget dan langsung memanggil Fiona. Di waktu yang sama, Jeff yang terlihat santai dan sambil memakan cemilan di ruang tamu, tiba-tiba Jeff mendengar suara teriakan perempuan. Ia pun bergegas menghampiri Luna dan Fiona karena Jeff mengira itu suara teriakan mereka. Jeff pun kembali ke ruang tamu. Hanya saja baru saja beberapa langkah, tiba-tiba Jeff terhenti karena dia merasa ada yang di belakangnya. Saat dia menoleh, ternyata tidak ada orang. Tapi Jeff malah melihat bayangan si hantu dari jam kuno milik nenek. Dan tiba-tiba, singkat cerita, Luna yang baru saja membersihkan tangan, tiba-tiba Jeff muncul di hadapannya.
sehingga membuat dia kaget. Ternyata Jeff sudah kerasukan dan langsung mencekik leher Luna. Dengan perasaan takut, Luna pun meminta tolong. Mendengar suara Luna, Fiona dan nenek pun langsung keluar dan akhirnya Jeff pingsan. Singkat cerita, Fiona dan nenek lagi ngobrol. Fiona bertanya kepada nenek mengapa jendela di rumah itu dilapisi dengan palang kayu. Nenek mengatakan bahwa di daerah ini sering terjadi kejahatan. Fiona yang merasa puas dengan jawaban nenek, akhirnya Fiona pun keluar. Fiona menceritakan kepada Luna, dulunya kamar ini adalah kamar ibunya. Ia dan adiknya sering tidur di kamar ini bersama mendiang ibunya. Di waktu yang sama, Jeff yang berada di kamar tiba-tiba didatangi makhluk mengerikan hingga membuat Jeff mati mengenaskan. Di sisi lain, Fiona dan Luna belum mengetahui Jeff sudah mati, hanya asik mengobrol. Fiona menceritakan kepada Luna bahwa dulunya nenek pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nenek juga yang menjaga Fiona dan adiknya ketika ibunya bekerja, tutur Fiona. Saat mereka bersiap-siap untuk tidur, Luna pun merasa haus dan meminta Fiona untuk menemaninya ke dapur. Namun Fiona menolaknya. Saat Luna mau ke dapur, tiba-tiba terlihat sosok hantu berambut panjang duduk di tempat tidur. Sesampainya di dapur, Luna merasakan ada tangan yang menyentuh kakinya. Dengan ketakutan, Luna pun lari dan bertemu dengan Jeff dan langsung memeluk pacarnya itu. Tiba-tiba Jeff mengeluarkan pisau dan ingin menghabisi Luna. Dan itu ternyata hanyalah mimpi Luna. Sontak Fiona pun kaget dengan teriakan Luna. Saat Fiona menenangkan Luna, mereka pun kaget dengan sosok hantu yang ada di belakang mereka. Mereka pun berusaha melarikan diri. Ternyata nenek sudah berada di depan pintu dan melarang mereka untuk keluar rumah itu. Singkat cerita, mereka baru sadar bahwa Jeff belum kelihatan. Dengan perasaan panik, mereka pun mencari Jeff. Ternyata Jeff sudah tidak ada di kamar. Dengan perasaan bingung, mereka mendengar suara tangisan dari lantai atas. Secara perlahan, mereka berdua naik mencari sumber suara tangisan itu. Sesampainya di atas, mereka melihat sosok wanita di balik tirai. Saat Fiona membukanya, ternyata kosong. Dengan perasaan takut, Luna pun mengajak Fiona untuk segera pergi. Namun ternyata sudah ada hantu yang menunggu mereka. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria bernama Sugeng melihat pintu pagar di rumah nenek terbuka. Ia pun segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Fiona yang berhasil kabur dari rumah itu, tiba-tiba mereka sudah berada di jembatan. Dari kejauhan, mereka melihat banyak orang karena ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 3 orang. Fiona dan Luna pun bingung siapa korban dari kecelakaan itu. Dan benar saja, ternyata itu adalah mayat mereka bertiga. Scene berpindah memperlihatkan Fiona dan Luna kembali ke rumah nenek itu. Mereka pun masuk ke dalam. Saat Fiona menyentuh mesin ketik kuno, Fiona pun diperlihatkan ke masa lalu. Ternyata setelah kakek Fiona meninggal, nenek sering melamun dan memegang pot yang berisi abu jenazah kakek Fiona. Hingga pada suatu hari, Salwa menjatuhkan pot berisi abu jenazah tersebut. Nenek pun murka ketika mengetahui bahwa pot itu pecah dan langsung membunuh nyawa Salwa. Melihat pacarnya yang dihabisi nenek, Kevin langsung memukul nenek hingga tewas. Namun ia pun ikut tewas karena dihabisi oleh hantu penunggu rumah nenek itu. Dan film pun selesai.